sini, jangan ke sana. Buka. Saya sudah bilang jangan. Foto-foto kedua kok masuk ayo. Lagi di depannya, Pak. Naik. Wah, Buka. Direktur pesantren. Mas Willy. Muhammadiyah kan? Muhammadiyah merah. Ini nunggu di ruang makan. Wakil Ketua Umum ICMI sana. Ini Prof. Sudisoro tokoh itu. Ini dari Al-Khairat. Assalamualaikum. Halo Aflia. Oh, kulit. Anu pesantren Tariwan. Lazim punya. Saya sudah sampai Sumbawa. Punya. Jadi mohon kita tunggu di makanan. Iya, Pak. Di sini. Punya. Loh. Itu menurut saya hanya Anies lah. Hanya Anies yang bisa kita harapkan dia bisa membangun masyarakat adil dan makmur, merubah stigma dari masyarakat Wong Cili menjadi masyarakat Wong Adil. Apa itu Wong Adil? Adil, beragama dan makmur. Percuma adil kalau tidak beragama, percuma makmur tidak beragama. Inilah Pancasila disebut namanya integrator. Jadi oleh karena itu Anies kita harus sebut sebagai pemimpin sang integrator Pancasila dengan masyarakat. Amin. Saya kira itu yang saya. Ya, ada tadi Pak Rocky Garung, terima kasih sudah di sini. Ada teman-teman yang Pak Saud, Mas Surya Chandra. Jadi hari ini fenomenalnya Rocky Garung adalah sama dengan fenomenalnya Anies Kasim. Saya kira demikian. Kita tetap bekerja untuk Anies. Hidup Anies! 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 Go Golkar! Anas! Empire! Bangun! Terima kasih Pak Sofian Mile, Pak Anies sendiri yang telah menggagas acara ini, KIB ini. Hari ini juga tadi mau ikut, Yoris juga tadi mau gabung. Kok pengen mentersangkakan Anies gitu? Ya seperti yang saya sebutkan di dalam ini saya waktu itu di podcast ya, dan kemudian Marxisme juga lihat bahwa menyiarkan juga saya. Menyiarkan begitu ya. Iya. Nah, terima kasih. Bahwa kalau kita bicara kekuatan hukum mentersangkakan orang itu selain memang kekuatan bukti kan ada prosesnya. Proses itu sudah seperti apa? Oleh sebab itu saya kemarin kan mempelajari bagaimana formula ini dimulai sampai kemudian penyelenggaraan bulan Juni 2022. Kelihatannya nggak ada mens rea yang kelihatan dan kemudian kerugian negaranya di mana? Oke. Ya kan? Mungkin kita bisa berdebat beberapa hari tentang itu dan kemudian kalaupun kemudian ada upaya untuk mencari-cari, keyakinan saya nggak ketemu. Iya. Coba bayangkan orang-orang yang berintegritas tinggi seperti Anda udah disingkirkan, yang tersisa pun nggak berani gitu ya mentersangkakan itu. Ya itu makanya saya katakan kembali lagi bagaimana sebenarnya bahwa kalau memang kita meyakini bahwa hukum itu untuk kemanfaatan keadilan dan kepastian, yang dilakukan KPK saat ini sangat penuh dengan ketidakadilan, ketidakpastian, dan kemudian kemanfaatannya apa? Ini presiden yang berintegritas lah. Amin. Amin. Karena memang
salah satu tugas di background saya dulu adalah melihat tokoh-tokoh prominent. Sehingga ketika saya di KPK tuh menyimpulkan ini pasti berarti 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ini pasti nanti bakal jadi presiden orang ini. Nah. Kalau buat saya dan barangkali sebagian teman-temannya, banyak yang baik di PSI maupun di luar PSI, ada beberapa alasan kenapa Pak Anies Baswedan itu pantas jadi presiden yang berikut. Ada 2 kepala daerah atau pimpinan politik di Indonesia ini yang saya kira dari awal berkuasa sampai menjelang akhir atau sampai akhir itu digebukin terus-menerus dan berhasil, relatif berhasil. Pertama adalah Pak Jokowi, kedua adalah Anies Rashid Baswedan. Sama-sama berhasil. Jadi buat saya itu pilihan yang sangat rasional dan sangat masuk akal kalau Anies Rashid Baswedan melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo yang berikut. Punya ijtihad, yakinlah dengan ijtihad bahwa calon presiden Nasdem dan ngajak yang lain Demokrat dan PKS. Padahal semula ada pilihan-pilihan, lalu kemudian menetapkan Anies. Itu artinya itu sudah pertimbangan matang. Udah nggak ada keraguan lagi di jalan, di perjalanan itu nggak ada. Itu hakul yakin dan ijtihad itu ya kalau sudah ijtihad harus diyakini. Salah dapat pahala. Salah dapat satu benar dapat 2 kan begitu kan, ini yakin betul itu 1. Ini kira-kira ini benar apa salah? Benar tanya. Benar. Kabar langit dan kabar buminya ya benar. Ya. Yang kedua terkait soal bahwa ada silaturahim ke Gerindra, Golkar, itu memang kemarin setelah ketemu presiden kami kumpul di DPP itu. Kita meskipun beda pilihan figur presiden, kita harus inklusif, kita harus terbuka, kita harus menjalin simbol jalinan bahwa kita ini ada edukasi politik kepada publik adalah silaturahim kepada partai-partai politik. Kita tahu, Nasdem tahu dan kita semua tahu, Golkar punya pilihannya, yang lain Jokowi punya pilihannya, PDIP punya pilihan. Tapi ayo kita silaturahim. Jangan sampai ini terjadi seolah antar pimpinan partai, elit negara ini itu berantem. Itu tidak boleh. Itu kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Buka, kasih jalan. Pak Anies presiden. Ya